Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai distribusi sampling, yang mana pembahasannya adalah distribusi sampling dan sampling error. Distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi atau persentase yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Beberapa jenis macam distribusi sampling adalah distribusi rata-rata sampel, distribusi proporsi sampel, distribusi beda dua rata-rata, dan distribusi beda dua proporsi. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Dalam hal ini dapat dilihat distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi. Masuk ke contoh distribusi sampling rata-rata. Contoh pertama, di sini populasi beranggotakan 6 dengan ukuran masing-masing 2, 3, 5, 6, 8, dan 9. Kemudian diambil sampel ukuran 2. Dan buat distribusi sampling rata-ratanya jika sampling yang dilakukan sebanyak 15 kali. Dari nilai populasi yang sudah disebutkan sebelumnya, dan pada contoh diminta untuk mengambil sampel dengan ukuran 2. Maka dapat disimpulkan di sini kita membuat sampel 1 dengan nilai 23, sampel 2 25, sampel 3 26, sampel 4 28, sampel 5 29. Kemudian sudah habis semua dengan angka 2, kita mengambil lagi pada sampel 6 dimulai dari angka 3. 35, sampel 7 36, sampel 8 38, sampel 9 39. Kemudian sampel 10 dimulai dari angka 5 56, sampel 11 58, sampel 12 59, sampel 13 68, sampel 14 69, dan sampel 15 89. Dari hasil sampel-sampel yang didapatkan, jika kita ingin melihat rata-ratanya, misalkan pada sampel 1, di sini kita memiliki nilai sampel 2 dan nilai sampel 3. Untuk melihat rata-ratanya dapat dihitung dengan menggunakan rumus rata-rata biasa. Misalnya dengan 2 ditambah 3 dibagi 2. Rata-rata yang didapatkan pada sampel 1 adalah 2,5. Rata-rata yang didapatkan pada sampel 2 adalah 3,5. Rata-rata yang didapatkan dari sampel 3 yaitu dari nilai 2 ditambah 6 dan dibagi 2, rata-ratanya adalah 4. Pada sampel 4 kita mendapatkan rata-rata 5. Sampel 5 kita mendapatkan rata-rata 5,5. Pada sampel 6 kita mendapatkan rata-rata 4. Pada sampel 7 kita mendapatkan rata-rata 4,5. Dan pada sampel 8 kita mendapatkan rata-rata 5,5. Pada sampel 9 dari nilai 3 dan nilai 9 kita akan mendapatkan rata-rata 6. Pada sampel 10 kita akan mendapatkan rata-rata 5,5. Pada sampel 11 dari nilai 5 dan nilai 8 kita mendapatkan rata-rata 6,5. Pada sampel 12 dari nilai 5 dan 9 kita mendapatkan rata-rata 7. Pada sampel 13 dari nilai 6 dan nilai 8 kita mendapatkan rata-rata 7. Pada sampel 14 dari nilai 6 dan nilai 9 kita mendapatkan rata-rata 7,5. Dan terakhir pada sampel 15 pada nilai 8 dan 9 kita mendapatkan rata-rata 8,5. Dari nilai populasi yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu 2, 3, 5, 6, 8, dan 9, dan diminta untuk mengambil sampel dengan ukuran 2 dari populasi yang ada.
maka akan didapatkan hasil ruang sampel sebagai berikut. Setiap nilai sampel yang diambil berbeda antara satu sampel dengan sampel lainnya. Dalam hal ini, tidak ada sampel yang memiliki nilai yang sama atau double. Dan untuk mendapatkan rata-rata dari sampel yang ada, dapat menggunakan rumus rata-rata biasa, yaitu jumlah dari nilai dibagi oleh banyak nilai yang ada. Setelah mendapatkan ruang sampel dan menghitung rata-rata dari setiap ruang sampel, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mendistribusikan data yang ada ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Di sini kita menghitung berapa jumlah frekuensi dari rata-rata nilai yang didapatkan. Kemudian dari tabel distribusi frekuensi ini dapat kita terjemahkan dalam bentuk grafik sebagai bentuk penyajian data. Selanjutnya adalah sampling error. Ada beberapa sumber kesalahan dalam sampling. Salah satu di antaranya adalah sampling error. Sampling error mencerminkan keheterogenan atau peluang munculnya perbedaan dari satu sampel dengan sampel yang lain. Sampling error dapat diperkecil dengan memperbesar ukuran sampel. Sampling error ini sering juga disebut sebagai standard error. Bagaimanakah rumusnya? Rumus standard error adalah sebagai berikut. SE sama dengan akar dari S kuadrat dibagi N, di mana S kuadrat adalah varian sampel dan N adalah jumlah banyaknya sampel. Dan rumus varian sampel adalah S kuadrat sama dengan sigma X dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1, di mana X adalah nilai rata-rata setiap sampel dan X bar adalah nilai rata-rata semua sampel. Dan N adalah jumlah banyaknya sampel. Oke, sekarang kita masuk ke contoh perhitungan standar error. Kita menggunakan data sampel yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Di sini pertama-tama kita menghitung varian sampel terlebih dahulu menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma dari X dikurang X bar kuadrat dibagi N kurang 1. Di sini X adalah nilai rata-rata setiap sampel yang sudah didapatkan dikurang dengan nilai rata-rata dari semua sampelnya. Misalkan di sini kita mendapatkan rata-rata dari sampel 1 adalah 2,5. Kemudian dikurang dengan jumlah rata-rata dari seluruh ruang sampel yang ada, yaitu 5,5. Itu untuk sampel dari ruang sampel pertama. Kemudian dari sampel kedua kita dapatkan 3,5 dikurang dengan rata-ratanya. 3,5 dikurang dengan 5,5 kita dapatkan 2. Maka 2 kuadrat sama dengan 4. Begitu. Kemudian untuk sampel 3 juga begitu. Kita sudah dapatkan rata-rata dari sampel 3 adalah 4, kemudian kita kurangkan dengan rata-rata nilai rata-rata dari semua sampel ini, yaitu 5,5. 4,4 dikurang 5,5 adalah 1,5. Kemudian 1,5 kita kuadratkan adalah 2,5. Begitu seterusnya. Kemudian kita jumlahkan nilai dari X kurang X bar kuadrat ini. Nah, dari sini kita dapatkanlah jumlah 37,5. 37,5 kemudian kita bagi dengan N kurang 1. N ini adalah jumlah sampel yang ada. Sampel yang kita miliki ada 15 dikurang dengan 1 sama dengan 14. Maka hasil dari varian sampel ini adalah 37,5 dibagi 14 sama dengan 2,6. Setelah kita dapatkan nilai varian sampel, barulah kita dapat menghitung standar errornya. Dari standar error kita menggunakan rumus akar dari varian sampel dibagi dengan jumlah sampel yang ada, yaitu akar dari 2,68 dibagi dengan 15. Maka didapatkanlah hasil 0,42. Selanjutnya kita akan sering menggunakan standar error.
Pada kenyataannya, jarang sekali peneliti yang melakukan sampling berkali-kali, sehingga ditemukan distribusi samplingnya dan standar errornya. Standar error yang sering digunakan oleh peneliti adalah ditentukan di awal, dengan suatu pertimbangan, bukan perhitungan. Perlu diingat bahwa semakin tinggi standar error yang kita gunakan, berarti kita mengizinkan penelitian kita mempunyai kesalahan yang besar. Sekian penjelasan kami mengenai distribusi sampling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.